Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Putra dengan NIM 2406755 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pokok-pokok materi yang akan dibahas adalah pengantar program komputer dan algoritma program, yaitu cara penyelesaian program. Pengantar program komputer dan algoritma program. Konsep-konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Kelompok bahasa pemrograman. Object Oriented Language, Visual, Fox Pro dan Delphi dan Visual C. Yang kedua, High Level Language seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga, Level Language seperti bahasa C. Yang keempat, Low Level Language seperti bahasa Assembly. Generasi bahasa pemrograman. Generasi ke-1 itu Machine Language. Yang generasi kedua adalah Assembly Language atau Assembler. Yang ketiga adalah generasi ketiga High Level Programming Language, contoh C dan Pascal. Generasi ketiga High Level Programming Language, contoh C dan Pascal. Generasi keempat 4GL Generation Language, contoh SQL. Generasi kelima Programming Language, Object Oriented dan Web. Proses pembuatan program itu user programmer menuliskan kode sumber. Proses pembuatan program itu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubah menjadi pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin, machine language, ini terdiri dari sumber source language. Menjadi bahasa mesin, machine language, ini terdiri dari dua macam, itu kompilasi dan interpretasi. Kompilasi sekaligus dari dua macam, itu kompilasi dan interpretasi. Kompilasi sekaligus interpretasi. Proses pembuatan program ada tiga, yaitu kompilasi, yang kedua interpretasi, yang ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Bahasa programan yang umum digunakan. Bahasa programan yang umum digunakan ada 5 bagian, yaitu Java, PHP, Python, C dan C++. Manfaat mempelajari logika. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir lebih tajam yang menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat seseorang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Algoritma program. Algoritma program merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Yang algoritma merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah ini dapat disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Contoh penerapan algoritma program ada 3, yaitu yang pertama algoritma perutian atau routing pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua algoritma Berensham untuk menggambar garis lurus. Yang ketiga algoritma Knott-Morris-Pratt untuk menjadi suatu pola dalam teks. Model penyusunan algoritma. Yang pertama yaitu desain bahasa semua. Base code yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat sesuatu penyusunan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Cara penulisan algoritma.
Algoritma adalah suatu cara langkah-langkah dalam penyelesaian algoritma adalah suatu cara atau langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Cara penyajian atau penyelesaian algoritma ada 3 cara, yaitu suatu masalah, cara penyajian atau penyelesaian algoritma ada 3, yaitu pertama menggunakan metode kode, yang kedua menggunakan flowchart, yang ketiga menggunakan kalimat deskriptif. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.